Soal yang pertama. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Humanistik, B. Behavioristik, C. Kognitivistik, D. Cybernetik, yang E. Konstruktivistik. Mana yang tepat? Di sini kata kuncinya adalah konsep-konsep, kemudian ada menekankan pada keaktifan siswa, dan yang terakhir terwujudnya belajar yang efektif dari peserta itu sendiri. Jadi jawaban yang tepat adalah ya yang E, konstruktivistik ya. Ini teori belajar yang menekankan pada keaktifan, konsep-konsep belajar, dan terwujudnya niat peserta didik itu sendiri. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. B. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. D. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. E. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Nah, di sini teori belajar behavioristik yang dilakukan oleh guru yang tepat adalah yang E. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Jadi kata kunci untuk teori belajar behavioristik itu ada stimulus, kemudian ada respon. Oke, gampang ya? Kita lanjut soal yang ketiga. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berinteraksi, B. Kemampuan mengemukakan pendapat, C. Kemampuan untuk memecahkan masalah, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri, E. Kemampuan berkomunikasi. Nah, teori makna dari istilah kognitif itu adalah ya E ya, kemampuan untuk memecahkan masalah. Next, kita bahas soal yang keempat. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Ikonik, B. Simbolik, C. Konflik, D. Intuitif, E. Enaktif. Jawaban yang tepat adalah ikonik ya. Jelas ya, di sini ada kata kunci objek-objek, kemudian ada gambar-gambar, visual. Nah, ini masuk di tahapan ikonik. Next, kita bahas soal yang kelima. Apabila dalam proses belajar, peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Conditioning, B. Stimulus respon, C. Shaping, D. Trial and error, yang E. Konseptualisasi. Yang tepat adalah yang B. Trial and error. Proses belajar peserta didik sesuatu sampai dengan dapat respon, kemudian ingin yang dimiliki oleh peserta didik itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru. Nah, jawaban yang tepat prinsip belajarnya itu adalah trial and error. Oke, kita lanjut soal yang keenam. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu memahami sebuah kejadian, B. Mampu membuat peraturan, C. Mampu memahami permasalahan, D. Mampu memecahkan masalah, E. Mampu mengalami sebuah kejadian. Jawaban yang tepat adalah D ya, mampu memecahkan masalah. Tahap konseptualisasi adalah terkait dengan konsep yang
aktual ya. Jadi mampu memecahkan masalah. Kita bergeser ke soal nomor 7. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Konstruktivistik, C. Behavioristik, D. Humanistik, E. Kognitivistik. Jawaban yang tepat yang mana? Ya, yaitu B ya, konstruktivistik. Oke, lanjut ke soal yang ke-8. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Humanistik, B. Konstruktivistik, C. Rekonstruktivistik, kemudian yang D. Behavioristik, E. Kognitivistik. Nah, di sini ada kata kunci stimulus dan respon jelas ya, yaitu jawabannya adalah behavioristik. Berikutnya soal yang ke-9. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Sibernetik, B. Kognitivistik, C. Humanistik, D. Behavioristik, yang E. Konstruktivistik. Nah, di sini ada kata kunci manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan. Nah, objeknya adalah manusia. Jadi, teori ini adalah teori humanistik ya. Humanistik jawabannya. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, kecuali A. Belajar aktif, B. Belajar emansipatoris, C. Belajar konsep, D. Belajar praktis, yang E. Belajar teknis. Nah, jawaban yang tepat apa nih tipe belajar menurut Habermas? Kecuali ya. Nah, jawabannya adalah A. Yang bukan itu adalah yang A, yaitu belajar aktif. Yang soal yang pertama. Strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. B. Membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. C. Membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. D. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jawaban yang tepat adalah ya, yang D ya. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi di sini strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Lanjut soal yang kedua. Rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah A. Menjelaskan jaring-jaring makanan, B. Menyebutkan pengertian ekosistem, C. Menelaah hubungan antar komponen ekosistem, D. Menggeneralisasi hubungan antar komponen ekosistem. Rumusan indikator yang tepat ya adalah yang C ya, menelaah hubungan antar komponen ekosistem. Jelas ya? Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat A. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. B. Mengomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi. C. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim,
dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. D. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang tepat yang mana terkait kompetensi collaboration? Nah, yang tepat adalah yang A ya, bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Lanjut ke soal yang keempat. Perhatikan pernyataan berikut. Mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas, keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko, berpikir tingkat tinggi, dan alasan yang masuk akal. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari sebagai bagian dari keterampilan abad ke-21. Yang A, effective communication, B, inventive thinking, C, high productivity, D, digital age literacy. Jawaban yang tepat adalah ya, yang B ya, inventive thinking. Nah, ini diantaranya ya, terkait dengan ciri-ciri keterampilan abad ke-21. Lanjut ke soal yang kelima. Salah satu proses kognitif adalah menganalisis, yang maknanya adalah A. Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. B. Memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian. C. Membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. D. Melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Jawaban yang tepat yang mana ya? Yang tepat yang B ya. Menganalisis. Nah, di sini memecahkan materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian. Ya. Oke, lanjut soal yang ke-6. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai A. Creative thinking, B. Problem solving, C. Critical thinking, D. Transfer knowledge. Nah, jawabannya adalah yang B, problem solving. Soal yang ke-7, soal yang terakhir. Contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi, B. Melihat video tentang cuaca, C. Mencatat hasil pengamatan cuaca, D. Membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim. Jawaban yang tepat adalah yang A. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Ini contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan. Nah, soal yang pertama, berikut pernyataan yang benar terkait dengan tingkat kesulitan sebuah soal adalah A. Semakin besar nilai indeks kesulitan tersebut, maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks tersebut, maka soal semakin sulit. B. Semakin banyak butir soal yang tidak bisa dijawab oleh siswa dengan benar, maka soal tersebut sulit. Yang C. Semakin banyak siswa yang menjawab benar, berarti soal tersebut mudah. Yang D. Semakin kecil nilai indeks kesulitan tersebut, maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin besar nilai indeks tersebut, maka soal semakin sulit. Nah, jawaban yang tepat adalah di sini adalah pernyataan yang benar tentang tingkat kesulitan sebuah soal. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A ya, semakin besar nilai indeks kesulitan, maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks, maka soal semakin sulit. Oke ya. Kita lanjut soal yang kedua. Penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar. Merupakan pengertian dari A. Assessment to learning, B. Assessment of learning,
C. Assessment for learning. Yang D. Assessment as learning. Nah, kata kuncinya adalah mendeteksi kesulitan belajar. Jawaban yang tepat adalah assessment as learning. Kita lanjut soal yang ketiga. Berikut yang bukan termasuk kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan adalah A. Merancang instrumen penilaian, B. Menyusun bank soal, C. Pemetaan KD muatan pelajaran, D. Menetapkan bentuk dan teknik penilaian. Jawaban yang tepat yang mana nih? Terkait di sini yang bukan ya, yang bukan kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan adalah yang D ya, menetapkan bentuk dan teknik penilaian. Lanjut berikutnya soal yang keempat. Vena merupakan siswa yang mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan urutan panjang dari yang terpendek sampai dengan terpanjang, namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kemampuan Vena mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif. Yang A. Pre-operasional, yang B. Operasional konkret, yang C. Pra-operasional, yang D. Operasional formal. Jawaban yang tepat adalah yang B ya, operasional konkret. Di sini siswa mampu menganalisis ya kemampuan berpikir yang kaitannya dengan mampu mengurutkan benda yang mudah dipahami di sini. Oke, kita lanjut soal yang kelima. Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Nah, salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah A. Identifikasi kasus, B. Memperkirakan penyebab, C. Memperkirakan tindakan, yang D. Identifikasi masalah. Jelas ya, di sini ada salah satu langkah untuk menganalisis kemudian melaksanakan diagnostik, yaitu identifikasi masalah. Kita geser soal yang keenam. Perhatikan aspek sikap berikut. 1. Percaya diri, 2. Runtut, 3. Santun, 4. Kerjasama, yang kelima berbahasa Indonesia. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan bercerita adalah A125, B123, C345, yang D235. Mana nih yang tepat urutan untuk kegiatan bercerita? Nah, di sini penilaiannya adalah kompetensi sikap. Urutannya adalah 1, 2, 3. Percaya diri, runtut, kemudian santun. Next, kita bahas soal yang ketujuh. Beberapa siswa Pak Agus memiliki IQ pada taraf normal bawah dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Agus mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah A. Melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan. B. Menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran. C. Memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran. Yang D. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Mana nih yang tepat? Yang tepat adalah yang D ya, memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8. Definisi penilaian adalah, nah, definisinya nih. Yang A, kegiatan menentukan angka bagi suatu objek secara sistematik. Yang B, menentukan atau menyusun alat ukur. Dalam hal ini, instrumen pengukuran dan bagaimana mengukurnya. Yang C, prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. Yang D, kegiatan dalam meningkatkan kualitas kinerja atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya.
Jawaban yang tepat tentang penilaian adalah prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. Nah, ini pengertian dari definisi penilaian. Lanjut, kita soal bahas yang ke-9. Perhatikan aspek sikap berikut. 1. Tanggung jawab, 2. Kerjasama, 3. Menghargai, 4. Mandiri, 5. Jujur. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan berdiskusi adalah A. 123, B. 124, C. 235, D. 345. Jawaban yang tepat adalah yang A ya, 123, yaitu bertanggung jawab, kerjasama, kemudian menghargai. Geser ke soal yang ke-10. Berikut ini merupakan prinsip penilaian yang harus Anda perhatikan dalam melakukan penilaian di kelas Anda. Kecuali, ya, yang A terbuka, yang B sahih, yang C adil, yang D subjektif. Nah, yang bukan atau yang kecuali ini jawabannya adalah subjektif atau yang jawaban D. Berikutnya kita bahas yang ke-11. Di antara pernyataan berikut yang benar adalah yang A. Penilaian diri dan penilaian antar teman dinilai bersama dengan hasil observasi guru. Yang B. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan setiap pembelajaran berlangsung. Yang C. Penilaian diri dan antar teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan guru. Yang D. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. Jawaban yang tepat adalah yang D ya. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. Nah, ini adalah pernyataan yang tepat ya. Oke, kita lanjut soal yang ke-12. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah A. Menentukan indikator, B. Menentukan sikap yang akan dikembangkan, C. Menentukan spesifikasi instrumen, yang D. Menentukan skala pengukuran. Yang tepat adalah yang B ya, menentukan sikap yang akan dikembangkan. Berikutnya soal yang ke-13. Daya pembeda pada suatu soal adalah A. Kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai dan siswa yang kurang menguasai materi yang ditanyakan. Yang B. Jumlah siswa yang menjawab benar lebih banyak daripada jumlah siswa yang menjawab salah. Yang C. Kemampuan suatu butir soal yang tidak dapat membedakan antar siswa yang telah menguasai materi dan siswa yang kurang menguasai materi. Yang D. Jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang bisa menjawab benar proporsinya sama. Nah, jawaban yang tepat terkait dengan daya pembeda pada suatu soal adalah yang D ya, jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang bisa menjawab benar itu proporsinya itu sama. Oke, kita lanjut soal yang ke-14. Perhatikan aspek sikap berikut. 1. Tanggung jawab, 2. Kerjasama, 3. Menghargai, 4. Mandiri, 5. Jujur. Nah, kompetensi siswa yang akan dinilai untuk kegiatan berdiskusi adalah, nah, jawaban yang tepat adalah yang A ya, urutannya tanggung jawab, kerjasama, kemudian menghargai. Geser ke soal 15. Berikut yang bukan termasuk kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan adalah A. Menetapkan bentuk dan teknik penilaian, B. Menyusun bank soal, C. Pemetaan KD muatan pelajaran, D. Merancang instrumen penilaian. Mana nih yang tepat terkait dengan yang bukan ya, prosedur penilaian pengetahuan? A ya, menetapkan bentuk dan teknik penilaian. Berikutnya soal yang ke-16. Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda, kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang digunakan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir adalah A. Konvergen, B. Divergen, C. Logis, yang D. Vertikal. Jawaban yang tepat adalah yang B. Divergen, yaitu mengembangkan keterampilan berpikir. Geser ke soal 17. Ismail siswa mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan ukuran panjang dari yang terpendek sampai dengan yang terpanjang.
namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif. Yang A preoperasional, B operasional formal, yang C operasional konkret, yang D praoperasional. Jawaban yang tepat adalah yang mana nih? Yang tepat adalah yang C operasional konkret. Nah, untuk perkembangan kognitif operasional konkret itu usianya di antara 12 sampai dengan 15 ya. Oke, kita lanjut soal yang ke-18. Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah A. Memperkirakan tindakan, B. Identifikasi masalah, C. Memperkirakan penyebab, yang D. Identifikasi kasus. Jawaban yang tepat yang mana nih? Yang tepat adalah yang B. Identifikasi masalah. Next, kita bahas soal yang ke-19. Beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal bawah dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun, pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah A. Memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran. B. Menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran. C. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. D. Melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan. Jawaban yang tepat mana nih? Yang C ya, memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Kita lanjut soal yang terakhir, soal yang ke-20. Nah, perhatikan aspek sikap berikut. 1. Percaya diri, 2. Runtut, 3. Santun, 4. Kerjasama, 5. Berbahasa Indonesia. Nah, kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan bercerita adalah mana nih? Yang A 345, B 235, C 125, yang D 123. Jawaban yang tepat adalah yang D ya, 123. Nah,